keadaan yang nyaman, tenang, tentram, ya ketika akan menerima sesuatu. Orang Arab itu biasanya mengatakan dengan kata rahiba atau rahaba yarhabu. Ya, rahaba yarhabu. Kadang-kadang dia pakai tasydid, rahaba yarhibu, ya. Ini akarnya, saya berikan akarnya. Ya. Nah, ini kan? Nah, ini. Suatu keadaan yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Ya, makanya kalau orang Arab itu kedatangan tamu misalnya, dan dia sudah lapang, sudah siap menerima. Ya, bisa diinfo, saya mau datang nih, terus kita senang gitu itu datang gitu. Apalagi orang-orang yang sangat kita rindukan, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang sangat Anda rindukan, Anda senangi gitu kan? Anda banyak mengambil manfaat, terus dia katakan saya mau datang, gitu kan? Anda kan perasaan enak kan? Tenang kan? Senang, nyaman, terus Anda siapkan gitu. Ya, siapkan ini, siapkan itu untuk menyambut macam-macam. Lalu Anda katakan, ya begitu dia datang, marhaban. Nah, orang Arab katakan marhaban. Marhaban, ya. Kalau Anda ingin katakan usaha untuk menyiapkan diri agar lapang menerima sesuatu dan siap mengerjakan apa yang akan diterima itu, maka tambahkan tasydid di antaranya, ya, secara tadrijian, secara bertahap. Rahaba yurahibu. Rahaba yurahibu. Ya kan? Proses yang berlangsung secara bertahap dalam rangka menyiapkan diri kita sehingga kita bisa lapang menerima sesuatu. Jadi kalau ada tasydid itu di antara makna tadriji, munajjaman, ya, tanajjum, yaitu sesuatu yang berlangsung secara bertahap. Ya, kalau lawannya pakai hamzah, ya, contohnya aghlaqa yughliqu dengan ghallaqa yughalliqu. Itu beda. Kalau pakai hamzah, aghlaqa itu menutup sekaligus. Ya, misal saya akan menutup pintu, tapi saya tutup sekaligus. Gitu kan? Nah, itu bahasa Arabnya aghlaqa yughliqu. Ya, ada ughliqul bab, saya akan menutup pintu sekaligus. Tapi kalau saya lakukan pelan-pelan, secara bertahap, ya, ada bayi nih ya, lagi tidur pelan-pelan supaya gak ada suara, gak terdengar apa-apa, maka pakai tasydid. Ghallaqa yughalliqu. Pelan-pelan sampai bunyinya pelan. Nah, itu ghallaqa yughalliqu. Ya, makanya istri pembesar, ya, Raja Mesir itu, ya, atau Perdana Menteri, ya, waktu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia mengajak berdua Nabi Yusuf alaihissalam berbuat sesuatu yang tidak pantas, lalu dia mencoba menutup pintu pelan-pelan supaya nggak terdengar pengawal sekitarannya, maka menggunakan tasydid. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ya, maka dia mencoba untuk menutup pintu itu, ya, pelan-pelan sehingga sekitarannya tidak mengetahui apa yang terjadi. Nah, itu pakai tasydid. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan tahapan secara pelan-pelan, bertahap, itu pakai tasydid. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengatakan kita ingin berusaha secara bertahap, pelan-pelan menyiapkan diri kita supaya ada kesiapan, kenyamanan ketika tamu Ramadan yang membawa keistimewaan yang sangat dahsyat tuh, kemuliaan yang tak terlukiskan, dia akan datang dengan segala itu, dan cuma setahun sekali. Dan kita harus menerima dengan lapang, karena dia akan datang dengan puasa, kita mesti lapang menerimanya. Dia datang dengan malam Al-Qadar, kita harus lapang dan menyiapkan diri untuk bisa memburunya. Lapang kita akan menerima salat qiyamul lail, dia akan datang dengan pahala sedekah, pahala bacaan Al-Quran, yang tentunya mengharuskan kita baca Al-Quran, menyiapkan anggaran untuk infak, menyiapkan fisik supaya kuat. Kita harus lapang, harus siap. Maka dalam konteks ini kita tambahkan tasydid pada huruf yang kedua, rahaba yurahibu. Ya, sifatnya disebut dengan tarhib. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Ya, ini definisi ilmu sharaf ya. Jadi kalau ilmu sharaf harus jelas ya. Rahaba yurahibu tarhiban. Nah, kalau orang itu ngajinya cuma di YouTube saja, nggak ke sharaf, nanti bisa repot. Saya mau tobat versi YouTube, taba yatubu YouTuban. Fasbaka yufasbiku Facebookan. itu apa namanya? Itu sharaf versi apa tuh? Ya, versi media sosial. Itu yang harus diluruskan. Nah, kalau ini beda ya. Rahaba yurahibu tarhiban. Tarhib. Maka di sini muncul istilah tarhib Ramadan. Asalnya begini. Nah, ini saya jelaskan dulu pemahamannya ya. Jelaskan pemahaman supaya mengerti. Saya tidak senang Anda menghafal tapi nggak paham gitu. Ya, si Soleh juga, beo saya bisa tuh. Ya, kalau saya minta ikuti dia ikuti, tapi paham belum tentu. Ya, jadi kita harus beda dengan beo. Ya, saya lebih menginginkan hafal bagus, paham lebih istimewa. Nah, ini asalnya. Kenapa muncul tarhib Ramadan? Ya, terus kadang sering diundang Ustaz tarhib Ramadan, Ustaz tarhib Ramadan. Asalnya ini. Ya, jadi jangan sampai nanti tarhib Ramadan yang dibahas poligami, misalnya itu nggak nyambung. Ya kan? Tarhib Ramadan yang dibahas misalnya hukum zakat, itu nggak nyambung.
Jadi tarhib Ramadan adalah pembahasan tentang upaya bagaimana menyiapkan keadaan diri kita supaya lapang, nyaman untuk menerima segala hal yang dibawa saat Ramadan itu tiba. Nah sekarang bagaimana Nabi memberikan kurikulum kepada kita dalam rangka tarhib Ramadan ini, sehingga dengan kurikulum ini kita sudah siap lapang saat memasuki awal Ramadan. Satu. Kemudian juga kita sudah siap dengan agenda-agenda yang akan kita eksekusi selama Ramadan. Dan yang terakhir, bisa maksimal kita menjalaninya. Itu poin penting yang harus saya turunkan. Sekaligus ini adalah menjadi materi yang umumnya akan teman-teman butuhkan. Jadi saya menerima beberapa jadwal ini, ya, permohonan-permohonan dari beberapa kalangan. Ini 1 tarhib Ramadan, 2 tarhib Ramadan, 3 tarhib Ramadan, sampai banyak, materinya sama semua. Ini kalau sama semua tarhib, tempatnya beda-beda, kenapa kita tidak satukan dalam satu tempat, satu bagian, satu episode? Ayo semua kumpul di sini di Adi Hidayat Official, kemudian kita masukkan materi ini, lalu kita bisa praktekkan bersama-sama sehingga 1 kali pemaparan bisa efektif dan efisien. Paham sampai sini ya? Baik, kalau sudah paham, insya Allah kita akan turunkan materinya. Kita masuk ke awal, persiapan awal Ramadan, ya, persiapan awal Ramadan. Kemudian masuk ke agenda Ramadan, ya. Nah, dan yang ketiga, nanti kita akan turunkan setelah menunaikan salat Isya. Setelah kita petakan, jadi ada nanti kurikulum petunjuk di awal Ramadan, apa yang harus dilakukan, kemudian agenda-agenda Ramadan, dan khususnya nanti ada poin ketiga, spesifik pada satu kegiatan yang hanya muncul di Ramadan saja, yaitu ada 2 yang paling penting dan terkhususkan, terkristalisasikan 2 hal ini pada satu kegiatan utama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam kegiatan i'tikaf, khususnya dalam rangka mendapatkan malam Al-Qadar yang sangat istimewa itu.